Pace Bene, jumpa lagi bersama dengan saya Tata. Nah teman-teman, sekarang saya sedang ada di lantai atas rumah saya di bagian depan. Saya sengaja ada di sini, duduk di sini dan bersama dengan, sebenarnya ini depannya adalah taman. Jadi di sini ada lidah buaya, lebih banyak lidah buaya, ada lagi pohon lili ini tapi nggak kelihatan banget. Kemudian ada lagi, kalau teman-teman tahu ya, seperti daun-daun sirih gitu. Harapannya di sore hari ini aku membuat video ini supaya teman-teman bisa merasakan juga bagaimana ternyata kita ini hidup selalu berdampingan dengan ciptaan yang lainnya. Dan ini berkaitan banget dengan bacaan yang akan aku bacakan kepada teman-teman di buku Santo Fransiskus juga, tapi judulnya adalah ini, Hikmat Fransiskus, Hikmat Kita. Nah, aku akan bacain kepada teman-teman di bagian judulnya mengenai semua ciptaan sebagai saudara. Nah, penasaran banget kan kenapa sih Fransiskus Assisi selalu menganggap semua ciptaan sebagai saudara? Ini adalah salah satu cerita yang Fransiskus Assisi sendiri alami. Nah, aku juga bersama dengan penciptaan aku, namanya Heli. So, selamat mendengarkan. Oke, nah ceritanya gini teman-teman. Jadi sebelum kita membacakan bagaimana kisahnya, ada satu cerita pendek yang akan menggambarkan nah, tentang semua ciptaan sebagai sahabat. Ketika Fransiskus sedang sakit berat, seorang bangsawan dari Siena yang amat menghargainya mengirimkan kepada Fransiskus seekor ayam pegar. Nah, Fransiskus menerima pemberian itu dengan sukacita, tetapi bukan karena ia bermaksud untuk memakannya, melainkan karena dengan cara itu kegembiraannya melimpah di luar cinta kepada pencipta. Ia berkata kepada ayam pegar tersebut, "Semoga dimuliakanlah nama ciptaanmu, saudara ayam pegar." Kepada saudara-saudaranya, Fransiskus berkata, "Marilah kita lihat apakah saudara ayam pegar mau tinggal bersama kita atau ia kembali kepada kebiasaannya dan merasa lebih cocok di rumah hantu." Nah, seorang saudara mengambilnya menurut permintaan sang santo, mengambil ayam itu dan menempatkannya jauh di kebun anggur. Secara langsung, bagaimanapun ayam itu dengan sendirinya kembali ke bilik Fransiskus. Fransiskus menyuruhnya memberi makan, memeluknya dan merawatnya dengan kata-kata lembut. Nah, ini ada di 2 Celano nomor 124. Apakah saudara ingat binatang-binatang kesayangan seperti anjing, kucing, kura-kura, ikan yang merupakan bagian dari sejarah hidupmu? Ingat kembali dengan cara mana mereka mempengaruhi kehidupanmu dan anggota keluargamu. Bagaimana mereka setiap hari hadir mengubah lingkunganmu. Nah, Fransiskus tidak ragu-ragu mengajak ciptaan secara ramah untuk berinteraksi. Ia mengobrol dengan mereka seolah-olah mereka dapat berkomunikasi dan dapat menghargai mereka sebagai sahabat dalam keheningan dan doa. Mereka yang hidup bersama dengannya menyaksikan kedalaman afeksi dan respeknya terhadap binatang-binatang, kegembiraan yang mereka berikan kepadanya. Fransiskus identik tidak hanya dengan binatang, juga ikan, burung, serangga, bahkan tanaman dan batu karang.
Ia juga biasa mengangkat cacing-cacing tanah yang dilihatnya di pinggir jalan agar tidak diinjak orang. Nah, ciptaan tertentu seperti domba merenggut hatinya karena Fransiskus memang menyukai dan mencintai mereka dalam dirinya sendiri. Juga Fransiskus mencintai domba secara khusus karena domba itu mengingatkan dia akan apa yang digambarkan Injil mengenai Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Diakui oleh Fransiskus bahwa semua ciptaan memuji Allah dengan cara mereka sendiri yang unik. Pernah terjadi satu kali di mana Fransiskus dengan penuh kasih mencela seekor kelinci yang terjerat dalam perangkap. Fransiskus melepaskannya. Lalu kelinci itu kembali ke tengah hutan. Pada kesempatan lain, ketika Fransiskus dalam keheningan di Gunung Laverna, seekor elang berbunyi seperti alarm jam membangunkan Fransiskus untuk berdoa ketika tidur terlalu lama karena kecapean. Fransiskus mendemonstrasikan penghormatan kepada ciptaan karena ia menghargai martabat yang mereka terima dari Sang Pencipta. Ketika ia memperlakukan ciptaan pertama-tama sebagai binatang kesayangan, kita cenderung memperlakukan mereka demi kesenangan kita sendiri dan memelihara mereka karena memenuhi kebutuhan kesenangan kita aja. Iklan, film, dan berbagai media telah mempengaruhi cara kita berelaksi dengan binatang dengan mereduksi mereka sebagai karikatur, ditempatkan di kebun binatang atau entertainment. Kita lupa bahwa persahabatan dengan ciptaan bersifat timbal balik sederajat. Seorang buta sebagai contoh sangat menghargai dan merawat anjingnya karena anjing itu bisa menuntunnya di perjalanan dengan caranya sendiri. Itulah cara seekor anjing menunjukkan persahabatan. Fransiskus mengagetkan banyak orang dengan memaksakan kekuasaan atas ciptaan. Ketika Fransiskus menulis, setiap ciptaan di bawah kolong langit melayani, mengakui, dan mematuhi ciptaannya dengan cara mereka sendiri, lebih daripada yang kau lakukan. Nah, menurut Fransiskus, relasi ciptaan dengan penciptanya itu tanpa cacat dan secara langsung. Sedangkan umat manusia mempunyai kemampuan untuk merusakkan relasi itu dengan kemauan mereka untuk tidak taat. Nah, ciptaan secara spontan memberi pujian kepada Sang Pencipta dengan hidupnya, sebagaimana dimaksudkan oleh Sang Pencipta. Manusia memuji penciptanya secara ragu-ragu atau mungkin tidak sama sekali. Mungkin ini yang bisa jadi refleksi kita ya, teman-teman. Pertanyaan ini yang mungkin teman-teman juga di rumah yang mungkin punya hewan peliharaan, bagaimana relasi teman-teman dengan binatang mempengaruhi relasi teman-teman dengan sesama dan juga Tuhan. Aku ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana relasi teman-teman dengan binatang mempengaruhi relasi teman-teman dengan sesama dan Tuhan? So, dari cerita Fransiskus tadi, kita bisa belajar banyak hal bahwa sebenarnya kita hidup bukan hanya memperhatikan yang sesama manusia aja, yang sesama jenis, tetapi jenis ciptaan lain seperti binatang, tumbuhan, dan mungkin yang kelihatan atau yang nggak kelihatan juga sama diciptakan oleh Tuhan. So, kita bisa hidup berdampingan sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan aku mau ngajak teman-teman untuk terakhir, kita akan berdoa. Doa pendek yang bisa kita sampaikan kepada Allah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, ajarilah kami kerendahan hati dalam relasi dengan semua ciptaan. Ajarilah kami bagaimana kami memberi diri kepada yang lain, manusia dan seluruh ciptaan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang